Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Kalaulah dia mengaku muslim, berarti wajiblah bagi dia untuk menuntut ilmu. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kita kelimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam kita menjalankan kerahasiaan besar bagi Tuhan adalah aku dalam perjalanan tauhid wujudi. Perlu kita memahami kiat dan tata adab yang akan kita jalankan. Kiat tata adab adalah kerahasiaan. Rahasia besar akan terlupakan apabila kita tidak mengingat kepada jalannya. Melihat jalan adalah sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kita bukan berasal dari siapa-siapa. Kita hanya sebagai jalan antara Tuhan dengan makhluknya. Untuk itu, wajib kita mengetahui hakikat yang tersembunyi berupa hakiki di dalam setiap pemahaman. Untuk hal yang demikian, kita akan meninjau kembali, yaitu memasuki masa dia. Apa yang dimaksud dia di dalam kata aku? Dia di dalam kata aku ini membuat dua perkara, dua jalan. Dia Tuhan bagi sekalian alam, dan dia Tuhan bagi diriku. Ini ada dua. Yang mana dikatakan dia Tuhan bagi sekalian alam, itu dikatakan wa. Wa itu adalah dalam sebutan Allah. 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 Kalaulah wa ini tidak ada, maka kita telah bertuhan kepada tulisan. Dengan adanya waw, wa, yaitu dengan Allah, maka kita telah menuju dia. Dia yang dikatakan Tuhan sekalian kalam adalah aku. Begitu juga dengan sebaliknya. Dia bagi aku, Tuhan bagi aku. Ini disebut dengan hakikinya wa. Hakikinya dia, yaitu hu atau dia. Hu ini adalah hakikat yang tersirat dinamakan hakiki. Hakiki yang bagi, wa yang tersembunyi. Waw adalah hakikat yang tersembunyi.
diucapkan ada, dilihat tidak ada. Ini namanya hakikat. Tapi siapa Allah yang hakikat waw tadi? Dia yang hakikat atau tersiratnya adalah hakikinya dari dia. Hakiki dari dia dinamakan hu. Hu itu adalah domah sir rahasia, yaitu hu. Kalau kita lihat antara waw dengan domah, itu adalah huruf yang sama bentuknya. Waw juga begitu, ya. Domah juga seperti waw. Nah, ini seperti bentuk yang tidak berbeda, tapi dia adalah kodrat yang berbeda. Dalam hal ini, kalau dikatakan dia wa atau Allah atau batin tersembunyi, ini menandakan tidak akan mungkin ada sebuah aku tanpa dia menjadi aku. Inilah penyempurnaan. Nah, penyempurnaan demi penyempurnaan inilah sehingga dia nanti terbentuk aku. Dan aku, Tuhanku adalah dia. Dan ini yang dikatakan, dia itu ada dua. Dia yang terhingga dan dia yang tidak terhingga. Dia yang tidak terhingga adalah hu, yaitu jauh dalam masa tidak terhingga. Nah, ini dinamakan domah u. Sementara syarat untuk mengetahui kajian dia ada satu syarat. Syarat pertama adalah yaitu mendapatkan hakikinya dari hakikat. Apa hakiki dari hakikat? Yaitu sebagai batin paham atau sir dari pemahaman. Sir yang dari pemahaman inilah, kalau sesuatu yang tidak dialiri oleh sir paham, dia tidak akan pernah mengerti apa itu dia. Dia tidak akan bisa mendirikan paham di atas kajian aku kalau dia tidak didatangi atau dialiri oleh sewujud sir yang akan membuat dia itu menuju hakikat. Yang dimaksud dengan hakikat adalah makna. Itu disebut dengan sir makna, yaitu sir hakikatnya yang disebut dengan u. U adalah suatu domah, inti daripada domah yang akan mengalir kepada jiwa. Setelah jiwa mengalami aliran dari sirnya u, berarti pembangunan yang dibangun oleh dia berupa dia yang zahir akan menjadi sebuah kodrat alam ha. Dan inilah yang akan bertemu antara u dengan ha menjadi hu, maka berdirilah aku. Untuk demikian wajib kita menerima aliran yang disebut dengan batin makna atau sir makna. Sir makna ini adalah kunci dari segalanya. Kita tidak akan bisa mengkaji dia kalau kita tidak tahu dan didatangi oleh sir makna. Ini yang dikatakan di jalan Tuhan tidak ada orang yang bisa paham sebelum dia menerima paham. Al-Baqarah ayat 269. Aku tidak akan memberikan pemahaman, ya, kecuali kepada orang yang ku kehendaki. Berbicara mengenai dua dia inilah yang dikatakan dua damah. Dua damah ini kita lihat, yaitu pada alif kasroh, dua di atas alif. Ini adalah menandakan kenapa baris dua di atas alif itu berada, sehingga bernama an. An adalah sebuah diri yang batin. Antara alif dengan nun disebut an atau hidup atau batin yang hidup. Nah, ini diri an ini tidak aneh lagi bagi kita yang mengkaji dari dulu. Tapi sekarang dengan adanya dua alif atau dua domah, dua dia, inilah yang harus menjadi sebuah wujud yang nyata. Dua domah ini yang akan menjadikan diri batin yang disebut dengan aku.
Di dalam perjalanan ini kita melihat kalau diri batin atau kalau dikatakan dua daripada dia tadi digabungkan, dia menyatu pada kodrat dia pada zahir, maka menjadi wahua, karena dia memiliki dua kodrat, jadi dinamakan dengan kodrat wahua. Nah, wahua ini yang sudah dikatakan dalam surat Al-Hadid ayat 4, wahua ma'akum aina makuntum. Artinya, kalau sudah dia semua padamu, maka kamu adalah aku, dan aku Tuhanku adalah dia. Antara aku dengan dia memang sulit dibedakan, ya. Aku adalah dia, dia adalah aku, itu memang sulit dibedakan, tapi dia tetap berbeda. Kalau ada kata aku, maka dia adalah Tuhan dari sekalian alam. Tapi kalau ada kata aku untuk dia, maka Tuhanku adalah dia yang tidak terhingga. Tetapi kalau aku pada alam adalah Tuhan dari sekalian alam, kodratnya adalah terhingga. Ini yang dikatakan dua damah menjadi dua kasroh di atas alif. Kalau dua kasroh di atas alif dijadikan seperti an. An itu adalah sebuah wujud batin. An-am, inilah an. Jadi dengan demikian, mengenal itu harus kita mendapatkan izin. Mendapatkan izin. Izinnya apa? Yaitu batin atau sir, ya, yang dikatakan dengan u. Sir, sir. Nah, gitu. Dari sir ini, sir dia tak terhingga, menuju sir yang terhingga dibutuhkan u. Sementara u itu adalah batin makna atau sir makna. Tanpa sir makna dijalankan dan dileburkan kepada jiwa, kita tidak akan pernah mengerti ke depannya seperti apa yang dimaksud kaji pada aku dan dia. Jadi di sini kita wajib menerima tajallinya, dan itu pun akan diberikan melalui kalam yang akan dibagikan. Baik jamaah, kita coba bermuzakarah insyaallah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik menyampaikan amanah. Tolong videonya dibuka. Kalau tidak bisa, silakan digantikan secepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu pada guru mursyid kita yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita muliakan, Al-Auliya Al-Mukarram Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali berjumpa dengan Buya. Semoga Buya dan keluarga senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Begitu juga dengan kepada Arif Rifah dan
para imam di grup 6 yang hadir pada acara live ini selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Amin. Baiklah, kepada saudaraku sekalian, khalifah dan para imam, tadi baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru mursyid kita perihal di dalam kata aku ada dua jalan. Satu, dia Tuhan bagi sekalian alam, yaitu dengan kata Allah yang dikatakan Tuhan sekalian alam, yaitu Hu. Yang kedua, dia yang tak terhingga. Untuk lebih jelasnya mungkin ulasan rangkuman tausiah ini akan disampaikan oleh Imam Khotib kita, yaitu Bapak Imam Utari. Pada Pak Imam Utari, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih para juru tablik, Pak Imam Rudi atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Sayyidina wa Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Pertama-tama yang kami muliakan adalah guru mursyid kita, yakni Syekh Muhammad Irwan Tawadah Al-Halidi, dan para yang kami hormati, para imam, Pak Khalifah, yang semoga Buya dan keluarga selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih. Insya Allah, saya akan mencoba untuk mengulas dari tausiah kalam-kalam guru mursyid kita, bahwasannya dalam tausiah tadi Buya mengalami bahwasannya di dalam mengenal aku dan dia ternyata ada dua jalan. Yang pertama yakni adalah Hu, Allah. Allah itu adalah sebagai Tuhan bagi sekian alam, dan Hu adalah sir dari hakikinya, dari hakikat, yakni yaitu adalah Domahu. Bagaimana kita bisa menyatukan antara sir hakikinya dari hakikat yaitu Domahu dan Allah. Allah itu adalah dia. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwasanya untuk memahami mengenai sirnya hakikinya dari hakikat dan hakikatnya itu adalah Allah, bagaimana caranya kita bisa menyatukan antara sir hakikat dan sirnya hakikinya dari hakikatnya itu alif doma, yaitu Domahu, hingga dia sama-sama sir ya Buya ya, insyaallah Bu. Insyaallah. Sir dari hakikatnya dan sir dari hakikinya Allah. Mungkin untuk lebih jelasnya kita mujabarokan dengan mursyid kita, insyaallah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada juru tablik Pak Imam Rudi, silakan waktu silakan untuk memimpin jamaahnya. Insyaallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Imam Khotib yang telah berkenan menyampaikan ulasan tentang tausiah yang disampaikan oleh guru mursyid kita tadi.
Selanjutnya untuk mempersingkat waktu pada Khalifah dan para imam sekalian, apabila ada yang masih kurang jelas atau kurang paham dan ingin dimujakarokan dengan guru murid kita, bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk mengangkat gambar tangannya. Bagi yang tidak bertanya, saya mohon dimatikan audionya. Terima kasih. Silakan para imam atau khalifah yang ingin berbicara dengan MC kita. Angkat tangannya. Alhamdulillah sudah ada penanya pertama, yaitu Imam Khotib. Pak UU, waktu dan kesempatan kami silakan. Insyaallah, terima kasih Pak Imam Juru Tabligh atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat dan tidak kurang suatu apapun. Insyaallah. Ada yang ingin tanyakan mengenai bagaimana cara memahami, karena pemahaman ini adalah bagi orang-orang yang terpilih, maka orang yang dikehendaki. Nah, mungkin di sini saya kiat-kiatnya untuk mentenggelamkan kepada kalam-kalam menjadi sebuah kodrat. Itu mungkin Buya mohon penjelasannya, itu yang masih belum saya paham. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada Dia yang akan menjadi aku. Untuk membangun aku pada jiwa dan raga harus melengkapi Dia. Dia adalah salah satu junjungan dan panggilan tertinggi, yang mana untuk memanggil aku ini adalah Dia, Tuhan sekalian alam. Itu memang harus dilengkapi kedatangan-kedatangan kodrat yang mana di sini didatangkan semuanya dari alam keabadian. Kesempurnaan Dia pada aku itu akan mengalirkan sebuah batin yang mana menjadi Tuhan bagi sekalian alam. Inilah yang dikatakan sesungguhnya Dia adalah aku, Tuhan dari sekalian alam. Ini namanya Rabbil Alamin. Ya, itu adalah penamaan bagi zahirnya, yaitu Dia yang terlihat. Dia yang tidak terlihat adalah Dia yang tidak terhingga. Dia yang tidak terhingga adalah yang menjadikan Dia itu aku. Nah, ini yang dikatakan Dia bagiku. Kalau Dia bagiku beda dengan Dia bagi alam semesta. Dialirkan batin abadi wujud nafas dengan gema batin batin abdal. Ini adalah tujuan daripada aku. Kesempurnaan Dia pada aku. Itulah yang menyebabkan jiwa raga akan menjadi aku. Tetapi kalau kesempurnaan Dia sebagai Tuhan belum terjadi, bagaimana bisa dikatakan aku adalah Tuhan Dia bagi sekalian alam? Tetapi untuk menjadikan itu kesempurnaan, maka kita harus melihat dulu bagaimana Dia pada diriku. Dia bagi diriku adalah sir, rahasia, atau disebut hu atau Dia. Antara dua Dia tadi, dua daripada domah ini yang disebut dengan wahua.
Hu adalah rahasia, sementara wa adalah dia yang nyata bernama Allah. Nah, dia yang nyata bernama Allah inilah yang akan dikatakan batin tenggelam. Jadi bagaimana kita bisa menyempurnakan dalam gerakan tersebut? Maka kita harus memiliki izin, kita harus memiliki kekuatan khusus untuk mengkaji dan menerima, sehingga kita bisa mendapatkan kajian dengan didatangkannya, yaitu sir makna yang akan digemakan kepada jiwa untuk memahami dia padaku dan dia adalah aku. Nah, ini harus benar-benar kita pahami, tentunya dengan kekuatan yang diberikan. Apa kekuatan yang diberikan? Yaitu hakikinya hakikat, yaitu makna. Makna ini tidak bisa dipaksakan, maka tidak ada orang yang bisa tahu tentang Tuhan sebelum datang kepadanya makna. Sir makna inilah yang diharapkan agar mudah kita bisa menerimanya. Begitu, paham? Alhamdulillah, insyaallah Buya, syukron Buya atas penjelasannya, pemaparannya, insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas pemaparannya, itu jelas dan gamblang sekali. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Imam Latif atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya kami persilakan pada Pak Khalifah. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insyaallah. Di sini Buya dari dalam tausiah dikatakan di dalam kata aku ini membuat dua perkara dan dua jalan. Dia Tuhan bagi sekalian alam dan dia Tuhan bagiku, itu ada dua. Yang mana dikatakan dia Tuhan bagi sekalian alam itu ada dikatakan wow. Wow itu adalah sebutan Allah. Di sini mohon pencerahannya sekali lagi ya, atas terima kasih. Wa itu ada dua. Artinya kalau zaman dahulu orang menyebut waw besar dengan waw kecil. Nah itu dulu zaman-zaman nenek-nenek kita dulu. Waw besar, waw kecil. Apa waw besar? Dia yang maha besar. Nah ini yang ada pada Allah, makanya maha besar, ya kan? Terus waw kecil bagaimana? Waw kecil itu maha esa, itulah aku. Nah gitu ya. Jadi dua waw ini akan terlihat dengan adanya kata huwa, alif kasroh a, artinya nyata. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Tentu kita harus punya kekuatan dulu. Karena tidak mudah untuk mengetahui kerahasiaan besar Tuhan. Aku sebagai Tuhan dan Tuhanku adalah Dia. Ini harus punya kemampuan hebat. Kemampuan itu ada pada batin makna atau sir makna, yaitu U. Nah itu ya, nanti akan diatur dalam kalamnya. Tetapi perlu disadari wahai jemaah dan khalifah, harfiah ini kalau di jalan iman dia hanya pelengkap untuk tanda baca. Bagi orang yang menganggap hijaiyah itu tulisan. Kalau orang yang menganggap hijaiyah itu adalah kodrat, maka
potensi dari harfiah itu lebih dulu ada sebelum hijaiyah ada. Maka kita contohkan domah U. U adalah sir tertinggi, rahasia. Alif disusun 3 bisa dirubah oleh harfiah. Tapi 3 alif disusun tidak bisa merubah harfiah 1. Itu kehebatannya. Harfiah adalah zaman, nama sebuah zaman di waktu alam abadi. Di suatu liga Allah, makanya domah itu sukun dan kasroh miring. Makanya domah nama dia. Sukun dan kasroh miring. Makanya seperti yang ke-9. Artinya mengalir dari alam abadi. Perhatikan tinggi. Domah ini ditaruh di atas huruf apa saja akan berubah menjadi U. U adalah kekuatan paling tertinggi. Dengan demikian kita mulai paham. Harfiah itu jauh lebih awal daripada hijaiyah. Maka hijaiyah menjadi kodrat. Kodrat ini bisa berubah dan mutlak akan dirubah oleh hijaiyah. Inilah keberuntungan orang yang berilmu. Dia tahu harfiah itu adalah sesuatu zaman yang paling tua. Sementara hijaiyah adalah sebuah kampung yang mana isinya adalah orang-orang terkuat. Bisa dibayangkan seperti apa itu. Begitulah. Sementara di dalam perjalanan tadi, dia pada yang tak terhingga ini. Kenapa ada kata dia? Karena ini adalah nama junjungan. Dia tidak punya nama. Dia tidak ada pergelaran nama. Sehingga kita junjung dengan nama dia. Saking mulianya. Tetapi kemuliaan ini dimunculkan tanda. Sehingga dia yang tak terhingga itu, domah. Saya tanya, saya sampaikan. Apa beda orang bikin waw dengan domah dalam huruf yang sama? Apa ikatan mereka? Sama-sama menunjukkan dia. Kalau domah atau wa atau waw, itu orang menulis dari atas ke bawah. Kalau waw, kita bikin waw itu bulat dulu baru turun. Tapi kalau orang bikin domah dari bawah ke atas, ini menandakan tali napasnya sangat kuat antara dia dengan dia berwujud aku. Ini bisa dimaknai. Membuat domah itu dari bawah ke atas. Ternyata membuat waw itu dari atas ke bawah. Ikatan tali nafas yang sangat kuat, yaitu hu, gema. Ini dinamakan sulit membedakan aku pada dia dan dia itu adalah aku. Makanya harus mengambil kekuatan dulu untuk memahami, yaitu mengambil U sebagai hakikinya dari hakikat agar kita bisa mengerti. Tidak mudah langsung mengaji kalau tanpa mengambil kekuatan dulu, karena ini adalah kajian tingkat tinggi yang harus benar-benar bisa diterima. Makanya jalan-jalan ini adalah jalan penenggelaman. Bagaimana kita bisa tenggelam di dalam kalam yang disampaikan. Menjadi jalan adalah pilihan pertama.
bukan menjadi jalan sesuatu yang ingin menuju, atau sesuatu yang menuju, atau sesuatu yang dituju, bukan, tetapi menjadi jalan itu sendiri antara Tuhan dengan makhluknya. Perantaranya adalah aku. Itu yang dikatakan di antara keduanya, aku di antara dia dan dia. Nah, gitu. Paham? Insyaallah ya paham atas pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Buya atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada Alifah atas pertanyaannya. Mungkin untuk berikutnya kami persilakan para imam apabila ingin bermujakarah dengan kita. Saya akan mengajukan pertanyaannya dengan mengangkat tangan. Jadi tepatnya dia itu adalah julukan untuk Tuhan. Kalau Tuhan untuk sekalian alam, dianya itu dinampakkan seperti aku, jiwa raga. Tetapi jiwa dan raga belum bisa dilihat kalau belum datang pakaian-pakaian hakikatnya. Pakaian-pakaian hakikat ini yang akan diluncurkan dari alam abadi menuju jiwa dan raga. Ini yang kaji yang akan diteruskan selanjutnya. Tetapi sebelum meneruskan, kita harus memberikan kekuatan dulu, mendapatkan kekuatan dulu untuk lebih mengetahui bagaimana dia pada aku dan aku adalah dia, dia itu adalah aku. Ini ibarat air laut dengan ombaknya. Bagaimana bisa kita memisahkan air laut dengan ombaknya? Tetapi kita bisa menjadi laut itu. Itulah aku. Itu pilihan yang paling tepat. Jangan juga kita menjadi ombak, jangan juga kita menjadi air laut, tapi menjadi laut itu sendiri yang akan mengumpulkan gelombang dan ombaknya. Itulah aku. Aku mutlak. Apapun itu, aku akan mengalir kemana-mana. Apa yang dikatakan mengalir kemana-mana setelah masa sempurna ini terjadi pada wujud dia, atau dikatakan wa ini adalah dia, adalah aku yang terlihat. Ya, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau sudah mengalir kodrat daripada atau batin yang hakiki tadi, maka kita akan mendapatkan hak untuk mengetahui dan menjalankan serta mengalami. Tapi kalau kita belum mendapatkan pemahaman atau kodrat yang disebut dengan hakikat, hakikinya, kalau kita belum punya, maka kita akan merasakan kesulitan. Itulah yang dikatakan dia padaku. Dia pada aku adalah Tuhan sekalian alam. Maka kita harus benar-benar mendirikan bagaimana kerajaan dia sebagai Tuhan yang berwujud akan aku. Dan aku adalah jiwa raga yang nyata. Jiwa itu terlihat seperti raga, raga terlihat seperti jiwa. Tetapi dalam ketuhanan, dia akan memiliki pakaian. Pakaian-pakaian inilah yang akan disempurnakan. Tetapi dia pada aku, yang dikatakan tak terhingga, itu disebutkan dengan maha sempurna. Begitu jemaah. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Sesungguhnya dia tak terhingga dengan dia yang terhingga. Dalam wujud aku harus mengalami masa kesempurnaan. Dengan kita mengalami masa kesempurnaan, semua akan menjadi milikku karena kodrat daripada aku.
Apa tuh contoh milikku? Apabila kita dalam satu contoh bertemu dengan seekor binatang, contohnya apa, ular atau macan dan apa, itu ularku. Bertemu harimau, itu harimauku. Bertemu gajah, itu gajahku. Maka semua tidak ada yang melawan. Itulah kesempurnaan dia pada aku, yaitu menjadi milikku semuanya. Dan itu adalah aku dalam gema yang kukirim, dalam gema yang kuantarkan, sehingga mereka hidup berupa napas, dan napas itu wujudnya adalah aku. Inilah perjalanan yang sangat dikatakan perjalanan ketunggalannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, insyaallah. Ya, kepada para imam yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Baca Qur'an dengan Buya. Jadi kalau kita calon pemimpin umat, beda dengan patung Buddha itu. Patung Buddha itu duduk melongok mendiam. Itu. Kalau calon wali itu bukan calon patung Buddha, itu bahasanya. Dia Tuhan tapi nggak berkutik, diam aja. Nah ini kerajaan itu yang tidak boleh ditiru. Artinya kita adalah gejolaknya Tuhan, gejolaknya Dia pada aku, dan gejolak itu adalah jiwa yang bergejolak. Jiwa yang bergejolak adalah kodrat diri yang memberontak. Itulah hidup. Nah, jadi dengan itu, kalau memang kita akan menjadi panutan umat, maka kita wajib belajar lebih kuat lagi. Baik, silakan. Silakan Imam Hamsi. Sinyal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal itu. Ya. Aku iya. Baik. Mungkin perlu dicari posisi. Suaranya terputus-putus Pak Imam Hansi. Imam Utari, ambil alih cepat. Ini YouTube. Insyaallah. Mungkin Pak Imam Hamzin cari lokasi yang bisa untuk menyambung sinyalnya. Silakan jamaah saudaraku yang ingin bertanya, silakan angkat gambar tangannya. Untuk Pak Imam Hamzin coba diperbaiki dulu sinyalnya agar bisa tersambung dengan guru kita. Baik jemaah, kita kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.